这个你可认识？定然有高明武学。你教我吕家的高明武学，我完成心愿不难。你是吕神通的儿子，学吕家武功自然可以。不如我们做个约定，如果1个月你还没学会，那就先跟我回吕家。这倒是个挑战。一言为定。 Halo semuanya, kembali lagi bersama. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan cerita dari The Legend of Sword Domain Part 6. Dan di episode sebelumnya menceritakan mengenai sebuah pertarungan dua pedang terkuat. Pertarungan yang begitu sengit membuat Luyang menjadi sangat kagum atas pertarungan tersebut. Di sana juga diceritakan pertemuan Luyang dengan sosok Lu Ximing. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan perjalanan Lu Ximing dan juga Luyang untuk pergi dari hutan berkabut. Lu Ximing nampaknya terlihat sangat khawatir dengan kondisi Luyang saat ini, di mana dirinya merasa beruntung setelah bertemu dengan Luyang dengan keadaan selamat. Mendengar hal itu tentu Luyang menjadi penasaran dengan sosok di depannya itu. Dirinya lantas menanyakan terkait identitas Lu Ximing. Lu Ximing dengan tenang kemudian mulai menceritakan terkait perjalanan dalam mencari Luyang. Hal itu dimulai dengan mendatangi keluarga Peng dan dari sanalah dirinya mendapatkan informasi mengenai keberadaan Luyang. Saat yang sama kemudian Lu Ximing memperlihatkan sebuah benda yang telah diberikan ayah Luyang tempo lalu. Berharap dengan benda itu Luyang bisa mengingat dan mengenali pemilik yang sebenarnya. Di sana Lu Ximing juga sangat kagum dengan sosok Luyang yang hingga saat ini dirinya bisa memasuki hutan berkabut tanpa terluka sedikit pun. Tak lama Lu Ximing kemudian memberikan benda itu kepada Luyang. Melihat hal itu sontak Luyang kemudian mengeluarkan benda yang sama yang hanya potongan kecilnya. Ternyata potongan yang dimiliki Luyang itu sama persis dengan potongan yang dibawa Lu Ximing. Dengan hal itu seketika Luyang langsung teringat terkait benda yang ada di tangannya itu merupakan peninggalan dari ibunya. Yang mana dengan benda inilah dirinya nantinya akan bertemu dengan sang ayah. Setelah itu Luyang kemudian mulai mengira bahwa sosok Lu Ximing merupakan ayahnya. Namun ia juga sedikit bergumam yang mana dirinya berpikir bahwa sosok Lu Ximing itu nampaknya terlihat terlalu muda. Setelah mengetahui bahwa Luyang merupakan anak dari gurunya, dengan cepat kemudian Lu Ximing lantas menjelaskan terkait identitas dirinya dan ayah Luyang. Seperti yang diketahui bahwa Lu Ximing dan ayah Luyang itu merupakan anggota keluarga Lu yang saat ini mereka menempati bahkan menguasai domain barat. Tak hanya itu, Lu Ximing juga menjelaskan secara detail mengenai sosok ayah Luyang yang bernama Lu Shenlong. Dirinya juga memberitahu bahwa Lu Shenlong lah yang telah menyuruh dirinya untuk mencari Luyang dengan menggunakan batu liontin ini dan secara tegas Lu Ximing diperintahkan untuk membawa Luyang ke wilayah domain barat. Mendengar hal itu Luyang menjadi sangat terkejut. Yang mana dirinya bahkan tak mengira bahwa keluarga Lu lah yang selama ini telah menguasai domain barat. Lu Ximing juga menambahkan bahwa Lu Shenlong itu merupakan praktisi pedang yang telah mencapai alam seni pedang sebelum berumur 60 tahun. Tentu dengan prestasi itu menjadikan dirinya saat ini disebut sebagai master pedang legendaris. Lu Ximing kemudian kembali menegaskan bahwa dirinya diutus ke kota Hansan tiada lain hanya untuk membawa Pang Qingxi dan Luyang kembali. Namun seperti yang telah diketahui bahwa Pang Qingxi yang merupakan ibu Luyang itu telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi Luyang berpikiran yang lain. Nampaknya dirinya merasa kesal terhadap ayahnya yang selama ini tidaklah pulang. Hal itu membuat dirinya lantas menanyakan kepada Lu Ximing terkait Lu Shenlong yang tidak mengirim utusan lebih cepat. Yang mana jika Lu Shenlong mengirim utusan lebih cepat, maka ibu dari Luyang mungkin saja tidak akan tewas. Mendengar hal itu tentu Lu Ximing tak bisa menjawabnya karena itu sudah menjadi masalah keluarga. Akan tetapi sampai saat ini dirinya hanya ditugaskan untuk membawa Luyang ke domain barat. Lu Ximing juga mengatakan bahwa jika Luyang pergi ke domain barat maka sudah pasti dirinya akan dilindungi oleh Lu Shenlong. Namun hal tak terduga akhirnya terjadi, di mana terlihat Luyang yang menolak ajakan dari Lu Ximing. Dirinya beralasan tak mau meninggalkan kota tercintanya itu. Namun tentu saja itu bukanlah jawaban final.
Lu Yang kemudian menjelaskan bahwa dirinya awalnya hanya ingin mengetahui keberadaan ayahnya itu. Namun setelah Lu Ximing menjelaskannya, tiba-tiba di pikirannya muncul sebuah pertanyaan terkait ayahnya yang meninggalkan keluarganya selama bertahun-tahun lamanya. Nampaknya hal itulah yang membuat pemikiran Lu Yang menjadi tak menentu. Tentu pertanyaan itu tak mungkin dijawab oleh Lu Ximing. Dirinya kemudian menyuruh Lu Yang untuk menanyakan langsung kepada Lu Shenlong. Saat yang sama Lu Yang kemudian menjelaskan bahwa dirinya akan kembali ke kota Domain Barat, akan tetapi tidak sekarang. Dirinya menjelaskan bahwa saat ini Lu Yang tengah memiliki urusan dengan keluarga Peng. Dan hal itu tentu haruslah diselesaikan dengan tangannya sendiri. Mendengar hal itu, Lu Ximing kemudian menanyakannya. Lu Yang menjelaskan bahwa masalah itu berawal dari Peng Qinghong yang telah mengkudeta patriark yang saat itu adalah kakeknya. Dilanjutkan dengan penempatan makam ibunya yang harus ditempatkan sesuai keinginannya. Mendengar hal itu, Lu Ximing kemudian menawarkan bantuannya terkait permasalahan keluarga Peng saat ini. Namun Lu Yang dengan tekadnya dirinya tak akan merepotkan orang lain dan akan mengurus dengan tangannya sendiri. Setelah itu Lu Ximing kemudian menanyakan terkait waktu yang diperlukan Lu Yang untuk masalahnya itu. Nampaknya hal itu menjadikan keuntungan bagi Lu Yang. Dengan hal itu, Lu Yang kemudian memberikan syarat kepada Lu Ximing bahwa dirinya akan mengikutinya ketika Lu Ximing bersedia untuk mengajari sebuah teknik pedang. Tentu pelatihan teknik pedang bukanlah sesuatu yang mudah. Lu Ximing bahkan menjelaskan bahwa semakin maju seni bela diri maka akan semakin sulit untuk berkultivasi. Di mana Lu Ximing menjelaskan terkait kekuatan Lu Yang saat ini yang berada di ranah alam tubuh pedang. Yang mana jika saat ini Lu Yang mempelajari seni bela diri keluarga Lu itu, hal itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Mendengar hal itu, Lu Yang tentu tak mengurungkan niatnya itu. Lu Yang mengatakan bahwa dirinya tak akan ikut bersama Lu Ximing sebelum masalahnya selesai. Mengetahui Lu Ximing yang tak mau mengajari Lu Yang, ia pun kemudian meminta Lu Ximing untuk membawanya keluar dari hutan berkabut. Menurutnya dirinya akan menggunakan teknik bela diri Peng untuk menyelesaikan masalahnya. Tak hanya itu, Lu Yang juga berjanji bahwa setelah dia menyelesaikan tujuannya, maka dirinya akan pergi ke Domain Barat untuk mencari Lu Shenlong. Tak mau dimarahi oleh gurunya karena gagal membawa Lu Yang, akhirnya Lu Ximing pun bersedia untuk mengajari Lu Yang seni bela diri keluarga Lu. Namun dirinya memberi syarat bahwa pelatihan hanya dilakukan selama 1 bulan. Jika dalam jangka waktu 1 bulan Lu Yang tak bisa menguasai teknik tersebut, maka mau tidak mau Lu Yang harus ikut Lu Ximing pergi ke Domain Barat. Namun jika Lu Yang berhasil menguasainya, maka dirinya memperbolehkan Lu Yang untuk mengurus masalahnya terlebih dahulu dan pergi ke Domain Barat. Setelah itu akhirnya mereka pun sepakat dan kembali meneruskan perjalanannya untuk keluar dari hutan berkabut. Di perjalanan Lu Ximing nampak ada yang aneh terkait sosok Lu Yang yang selamat dari hutan berkabut ini. Mendengar hal itu, Lu Yang pun tak tahu akan situasi tersebut. Akan tetapi dirinya menjelaskan bahwa dirinya telah bertemu dengan beberapa monster, namun tak disangka mereka semua lari ketakutan setelah melihat dirinya. Mendengar penjelasan itu, Lu Ximing tiba-tiba berhenti dan terus melihat sosok Lu Yang dirasa sangatlah aneh. Saat yang sama kemudian datanglah seekor monster yang seketika berlari setelah melihat Lu Yang di sana. Hal itu menjelaskan terkait keanehan pada sosok Lu Yang itu adalah sebuah kebenaran. Tak hanya itu, Lu Yang juga menceritakan pengalamannya yang bertemu dengan 2 raja pedang yang tengah melakukan pertarungan. Sama halnya dengan Lu Ximing, dirinya juga melihat pertarungan tersebut dari kejauhan. Namun sampai saat ini, Lu Ximing tidak mengetahui mengenai identitas dari 2 pendekar itu. Saat yang sama, Lu Yang kemudian mengatakan nama 2 pendekar pedang itu adalah Jian Wusuang dan Li Suhe. Mendengar hal itu, Lu Ximing kembali dibuatnya terkejut, yang mana seperti yang telah ia ketahui, bahwa menurut Lu Ximing, mereka berdua itu merupakan seorang pangeran pedang. Tak hanya itu, Lu Ximing juga menjelaskan terkait 2 orang itu yang merupakan pendekar pedang terkuat dari generasi muda yang muncul dari domain pedang. Mendengar hal itu, Lu Yang semakin bersemangat untuk menjadi orang kuat seperti mereka. Lu Ximing juga menambahkan bahwa salah satu dari mereka itu mempunyai pedang legendaris yang tak lain adalah Bloody Gold. Dengan kekuatannya saat ini, menurutnya Li Suhe berpotensi untuk menjadi seorang master pedang. Saat yang sama, Lu Yang kemudian menanyakan terkait keberadaan pedang legendaris pelangi yang menurutnya saat ini berada di domain barat, tepatnya di keluarga Lu.
Hal itu membuat dirinya termotivasi untuk mempelajari seni bela diri keluar Galuh dan memiliki pedang legendaris tersebut. Lu Ximing kemudian memberitahu terkait pendekar pedang terkuat saat ini. Dia adalah Panatua tanpa pedang. Dikatakan begitu bahwa dia telah mencapai titik di mana dia bisa memenangkan pertarungan tanpa menggunakan sebuah pedang. Dan yang perlu diketahui bahwa sosok Jianwu Suang yang telah ditemui Luoyang sebelumnya itu merupakan murid dari pendekar pedang terkuat di dunia. Dan sampai saat ini belum ada berita mengenai seseorang yang dapat mengalahkannya. Akan tetapi di dunia ini yang dapat menyainginya hanyalah Master Pedang Darah. Dan muridnya tentu pendekar pedang Li Suhe yang juga pernah Luoyang temui sebelumnya. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita The Legend of Sword Domain Part 6. Dan jika kalian suka dengan donghua ini, saya dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya. So segitu aja ya cerita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.